Saya sebenarnya mungkin bapak-bapak ibu-ibu sudah banyak dengar beritanya mengenai berbagai macam hal perubahan yang akan terjadi. Jadi saya akan mengambil kesempatan ini mungkin untuk menjelaskan mengapa kebijakan-kebijakan itu diambil. Sebelum itu mungkin saya ingin jelaskan konsep merdeka belajar. Ya. Kenapa merdeka belajar itu penting? Ada hal-hal yang menurut saya setelah berbicara dengan berbagai macam pakar di dalam Indonesia, di luar Indonesia, berbicara pada guru, bicara kepada sekolah, itu jangan lupa ya Bapak, Ibu-ibu, itu 4 kebijakan itu dihasilkan dari ratusan diskusi dengan pakar pendidikan, pakar internasional, guru, kepala sekolah, orang tua, dan lain-lain. Sudah mulai terlihat ada pola. Kemerdekaan belajar itu bukan hanya kebebasan mengajar. Merdeka belajar adalah kemerdekaan berpikir. Dan terutama esensi kemerdekaan berpikir ini harus ada di guru dulu. Tanpa itu terjadi di guru, tidak mungkin itu bisa terjadi di murid. Saya kasih contoh. Banyak sekali kritik mengenai yang USBN, inisiatif USBN, dan kritiknya itu adalah Mas Menteri, guru-guru, dan kepala sekolah banyak yang belum siap, belum punya kompetensi untuk menciptakan penilaiannya sendiri. Saya selalu jawabannya 2. 1, mohon jangan meremehkan guru. Itu tugas yang luar biasa sulitnya. Tapi kedua adalah di kompetensi level apapun, mau itu kompetensi guru yang rendah, kompetensi guru yang tinggi, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar, dari kurikulum yang udah ada, tanpa guru melalui proses interpretasi, refleksi, dan proses pemikiran secara mandiri. Gimana ya saya bisa menilai kompetensi ini? Gimana ya saya bisa menerjemahkan kompetensi dasar ini menjadi suatu RPP yang baik? Tanpa proses itu terjadi, tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi. Itu saya bakal debat sama siapapun. Inilah bedanya administrasi pendidikan dan pembelajaran di dalam kelas. Ini bukan hal yang sama. Administrasi pendidikan adalah suatu proses di mana kita kejar tayang melakukan penyelesaian materi, yang itulah yang sekarang sedang terjadi di berbagai macam tempat di Indonesia. Pembelajaran itu hanya terjadi pada saat kita menerjemahkan secara conscious. Guru itu menerjemahkan, mencari jalannya sendiri, baru keluar lagi kepada murid. Pengertian guru, proses refleksi guru, metakognitif guru, barulah terjadi proses metakognitif dan refleksi murid mahasiswa. Jadinya bagi banyak teman-teman yang mungkin bingung gimana ini guru-guru kita bisa menciptakan penilaiannya sendiri, merumuskan penilaian sendiri. Ini adalah proses yang wajib dilaksanakan semua guru. Welcome to pembelajaran, di mana guru harus berpikir secara mandiri bagaimana caranya. Ya, jadi ini suatu kewajiban dasar, prerequisite daripada setiap guru di Indonesia untuk bisa berpikir secara mandiri bagaimana menerjemahkannya. Mau dia kompetensi rendah, mau dia kompetensi atas. Atau pembelajaran tidak akan terjadi, hanya administrasi pendidikan yang akan terjadi. Paradigma merdeka belajar adalah untuk menghormati perubahan yang harus terjadi agar pembelajaran itu mulai terjadi di berbagai macam sekolah. Ada 4 kebijakannya. Yang pertama adalah USBN.
yang memang sesuai dengan undang-undang Sisdiknas, memang seharusnya kedaulatan sekolah. Memang di undang-undang sudah seperti itu. Inilah makanya mereka boleh, tapi ini bukan pemaksaan, mereka boleh menggunakan kalau mereka belum siap berubah, mereka belum siap untuk melakukan metode baru, menciptakan, silakan menggunakan soal-soal dari USBN, silakan menggunakan soal-soal dari UN, kalau memang itu cara tercepat, ya, kalau memang belum siap. Tapi sudah tidak ada lagi paksaan. Ujian kelulusan ditentukan dan adalah haknya sekolah sesuai undang-undang Sisdiknas. Bagi guru-guru penggerak dan kepala-kepala sekolah penggerak yang sudah lama frustrasi dan kepengen melakukan penilaian yang lebih holistik, penilaian berdasarkan portfolio, penilaian berdasarkan esai, penilaian berdasarkan prestasi, penilaian berdasarkan true kompetensi, itu diperbolehkan sekarang, diperbolehkan, dimerdekakan, ya. Jadi monggo yang mau maju ke depan, bergerak, bertransformasi silahkan, yang belum siap juga silahkan, tapi sudah tidak ada paksaan lagi. Barulah guru akan melalui proses pemikiran ini. Gimana ya kita menginterpretasi? Ini adalah Merdeka Belajar kebijakan pertama. Kedua, UN. Pada saat ini karena kepadatan UN dan juga topik yang berdasarkan mata pelajaran, sehingga materi semua silabus itu harus masuk ke dalam UN. Disitulah cara tercepat untuk mendapatkan angka tinggi di UN adalah untuk menghafal. Ini bukan perdebatan. Ini kenyataan yang terjadi di lapangan. Karena banyak sekali stres guru karena penilaian sekolahnya, penilaian dia, dan siswa pun stres dan orang tua stres karena seleksi dia ke tahap berikutnya bergantung kepada angka ini. Padahal itu bukan maksudnya UN. Maksudnya UN adalah penilaian terhadap sistem pendidikan, suatu tolok ukur. Itu juga undang-undang. Itulah memang itu untuk mengevaluasi sekolahnya maupun juga sistem pendidikannya, bukan untuk menentukan prestasi si siswa, karena tidak mungkin prestasi kita ditentukan oleh suatu tes pilihan ganda. Bapak-bapak dan ibu-ibu di ruang ini yang sudah punya organisasinya sendiri, sudah memimpin organisasinya sendiri, kapan terakhir kali bapak-bapak, ibu-ibu memilih pemimpin tim, meng-hire orang, merekrut orang berdasarkan tes pilihan ganda, mempromosikan orang berdasarkan tes pilihan ganda? Nggak pernah kan? Selalu berdasarkan track record dia, interaksi dia, kompetensi kepemimpinan dia, kemampuan dia integritas dia, dan lain-lain. Holistik penilaiannya. Makanya sesuai dengan undang-undang Sisdiknas, penilaian murid dilakukan oleh hanya satu orang, yaitu siapa? Guru. Karena guru yang paling mengenal itu anak. Ya, oke. Jadi UN itu bukan dihapus, walaupun itu enak sekali headline-nya ya. Wah, biar semua orang ngeklik itu headline-nya, UN dihapus gitu. UN itu bukan dihapus, diganti formatnya, dikembalikan kepada esensi semangat undang-undang Sisdiknas, yaitu mengukur assessment kompetensi minimum. Assessment kompetensi minimum. Artinya kenapa minimum? Karena nggak cukup itu untuk mengukur seluruh prestasi siswa, tapi cukup untuk mengetahui sekolah ini sudah di level mana dan perlu ditolong apa tidak. Bukan perlu dihukum atau tidak, perlu ditolong apa tidak ini sekolah. Jadinya makanya topik-topiknya adalah hal-hal yang tidak, sangat sulit untuk dileskan, sangat sulit untuk dihafalkan. Topiknya adalah numerasi dan literasi. Numerasi adalah bukan kemampuan menghitung, tapi kemampuan menggunakan konsep matematika yang tidak terlalu rumit, tapi digunakan, diaplikasikan kepada suatu masalah yang nyata. Literasi bukan kemampuan membaca, tapi kemampuan memahami isi konten dari suatu bacaan dan menganalisa apa itu. Nah, itu makanya isi minimum kompetensi.
Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, bayangkan kalau murid-murid kita itu harus berenang kepada suatu pulau. Saat ini, untuk mengetes kemampuan dia berenang kepada pulau itu, dia ditanya dan dilatih, tahu nggak gaya katak itu seperti apa? Tahu nggak gaya bebas itu seperti apa? Air itu apa? Berenang itu apa? Itu adalah sekarang metodenya yang kita gunakan untuk mengetahui apa dia bisa berenang kepada pulau. Sedangkan seharusnya yang dites adalah bisa berenang apa enggak? Bisa berenang apa tidak? Bedanya kompetensi, mengakses kompetensi adalah perbedaan antara dua hal itu. Kalau asesmen informasi, tahu nggak apa itu berenang, tahu nggak gaya kata, tahu nggak gaya bebas. Kalau kompetensi adalah bisa berenang nggak, langsung diceburin ke dalam laut, dia bisa berenang apa tidak. Nah kenyataannya kalau kita tidak mengubah, bukan tes cuma tahu mengenai berenang, tapi bisa benar-benar berenang. Pada saat anak-anak kita keluar di dunia nyata setelah mereka lulus SMA atau lulus perguruan tinggi, mereka nggak akan bisa berenang karena pada saat itu mereka langsung nyemplung ke laut dunia nyata dan mereka akan tenggelam. Dan itulah yang terjadi sekarang di berbagai macam area di Indonesia. Jadi ini adalah hak sesuai ditentukan undang-undang, hak semua anak mendapatkan pendidikan dengan mutu yang baik. Maksudnya mutu itu adalah kompetensi, kemampuan dia survive dan berproduksi, menjadi produktif di dalam masyarakat. Ketiga, RPP, kayaknya bapak-bapak ibu-ibu semua tahu, proses RPP dipersingkat jadi satu halaman. Alasannya kenapa? Karena yang penting itu bukan rincian sedetail apapun administrasi RPP. Yang penting adalah proses itu dilakukan. Malah yang lebih penting lagi setelah dia selesai menjalankan kelasnya berdasarkan RPP-nya, dia kembali ke RPP itu untuk mengetahui proses refleksi lagi. Ini proses balik. Tercipta nggak objektif saya pada kelas itu? Dan yang terakhir tentunya zonasi. Itu simple, cuman kelonggaran untuk mengakomodir berbagai macam kebutuhan di daerah-daerah tertentu. Ya, itu 4 kebijakan pertama Merdeka Belajar. Apakah itu cukup? Sudah jelas cukup. Sudah jelas tidak cukup. Itu baru step pertama kita untuk mencapai kemerdekaan belajar. Belum ngomongin kompetensi guru, bagaimana meningkatkannya. Belum membicarakan kesejahteraan guru. Belum membicarakan penyederhanaan kurikulum, penyederhanaan kompetensi dasar dan lain-lain. Itu belum kita diskusikan. Ini baru step pertama saja. Tapi pada saat guru-guru ini dibebaskan tapi juga dipaksakan untuk berpikir untuk pertama kalinya, disinilah proses pembelajaran baru mulai sekarang. Nah, sekarang kita kembali kepada standar nasional. Kalau memang konsepnya Merdeka Belajar dan itu arah kita harus tahu kita mau ciptain manusia seperti apa. Pertama, itu dulu. Kita mau menciptakan manusia seperti apa? Yang punya kapabilitas apa di masa depan? Menurut saya, tantangan masa depan dengan kompleksitas yang sangat tinggi membutuhkan beberapa core kompetensi. Itu adalah kreativitas, kolaborasi, kemampuan bekerja sama, critical thinking, kemampuan memproses informasi secara kritis dan mempertanyakan validitas informasi tersebut, computational logic, itu kemampuan problem solving, memecahkan masalah, compassion, kemampuan berempati. Ya, ini adalah kompetensi-kompetensi yang sangat dibutuhkan di masa depan kita. Tidak ada kompetensi menghafal, tidak ada kompetensi untuk bisa memadatkan semua informasi di dalam otak dan memori yang paling hebat. Kompetensi itulah tujuan kita. Oke, sekarang kembali kepada standar nasional, yaitu yang menentukan nanti kurikulum itu seperti apa.
Luar biasa pentingnya tugasnya Bapak dan Ibu di sini, luar biasa pentingnya. Yang pertama adalah kita harus menentukan siapa end user daripada kompetensi dasar. Kita harus setuju dulu. Untuk mengetahui itu, kita tahu bahwa kompetensi yang ingin kita ciptakan di setiap jenjang, end usernya siapa? Murid. Iya kan? Kompetensinya itu sebenarnya untuk murid. Jadi kita harus pastikan setiap kali kita menulis kompetensi dasar standar nasional, baik itu standar kurikulum maupun standar isi, standar proses, standar prasarana, semua standar itu harus difilter dengan satu pertanyaan. Ini apa gunanya bagi murid di masa depan? Itu dulu. Filter pertama. Ini apa gunanya, apa dampak positifnya bagi murid kita di masa depan. Nah, kalau ternyata jawabannya tidak ada, harus dibuang. Saudara. Kalau jawabannya sangat penting dan berdampak positif, harus dikembangkan, malah ditambah. Dan apa yang mungkin tidak ada di situ harus ditambah. Itu pertama. Kedua, tapi pada saat kita menulis kompetensi dasar, kita harus menanyakan, end usernya kompetensi dasar ini siapa, tapi yang menerjemahkan ini menjadi suatu lesson plan, yang menerjemahkan itu adalah guru. Jadi format daripada standar nasional kita yang berhubungan dengan pembelajaran, yaitu kurikulum, standar proses, standar isi, end user utamanya itu adalah guru. Sehingga bagaimana saya sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan akan mengakses kualitas KD-KD dan kompetensi inti itu, KD dan KI itu adalah bagaimana itu dievaluasi oleh guru. Apakah itu sudah baik apa tidak, itu harus bisa divalidasi oleh guru. Guru harus bisa membaca kalimat itu dan langsung 100% jelas apa yang dimaksudkan, sehingga dia bisa menginterpretasinya dalam aktivitas di dalam kelas. Jadi bagaimana saya sebagai menteri akan mengevaluasi kualitas penulisan KD dan KI, seberapa mudah dan seberapa jelas dimengerti oleh guru. Jadinya kalau bapak-bapak, ibu-ibu menulis KD dan KI tanpa melakukan FGD kepada guru-guru, bukan guru-guru di kota, tapi guru-guru di daerah. Dan bagaimana mereka menginterpretasikan itu. Guru-guru di sekolah yang sosioekonominya rendah, waktu mereka membaca itu kalimat, mereka mengerti nggak langsung apa maksudnya kompetensi itu. Itu adalah kriteria yang menurut saya terpenting, harus bisa dimengerti dengan jelas dan tidak usah dijelaskan lagi. Hanya dengan kalimat itu, dengan contoh-contoh mungkin, dia langsung menangkap kompetensi dasar dan kompetensi inti. Jadinya, untuk menutup, yang saya ingin ucapkan adalah betapa pentingnya tugas-tugas Bapak Ibu di PSNP ini, dan betapa pentingnya user-centric mindset dalam ini. Karena kompetensi-kompetensi dasar tersebut yang disebut harus nyambung dengan CC yang saya sebut tadi. Dan kompetensi dasar dan kompetensi inti pun harus difilter dengan apa gunanya ini untuk siswa di masa depan mereka, pada saat mereka harus berenang. Dan yang ketiga adalah yang bisa membaca dan menginterpretasi adalah guru. Jadi apakah kalimat-kalimat itu bisa langsung dimengerti dan langsung diaplikasikan oleh guru yang kompetensinya rendah. Itu adalah 3 filter yang saya meminta kepada Bapak Ibu-Ibu dalam melakukan ini, melakukan revisi ini, melakukan reinterpretasi ini. Yang terakhir adalah harapannya kita bekerja sama-sama dengan kementerian. Ya. 2 organisasi ini harus maju seperti satu badan ke depan. Jadi mohon jangan menunggu sampai sempurna draftnya, mohon langsung sudah melibatkan kita dari awal. Karena pastinya banyak sekali stakeholder yang harus dilibatkan untuk mengetahui apakah 3 filter tadi itu berhasil atau tidak. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih, semoga arahan ini memberikan sedikit penjelasan lebih mendalam mengenai kenapa inisiatif Merdeka Belajar ini begitu penting untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.